Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anda yang saleh dan salihah, ayah bunda dan kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang muslim untuk menjaga kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya adalah malaikat-malaikat yang keras lagi kasar, yang mereka tidak durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan perintahnya. Ayah dan bunda, tentu kita sebagai seorang muslim harus memelihara keluarga kita agar tidak menjadi bahan bakar dari api neraka. Coba kita bayangkan, kita letakkan tangan kita di atas api. Bagaimana rasanya? Pasti sangat menyakitkan. Padahal itu baru api yang ada di dunia. Tidak terbayang jika seluruh api yang ada di dunia dikumpulkan, digabungkan menjadi satu, kemudian dibakarlah kita. Sungguh tidak akan pernah terpikirkan bagaimana rasanya. Maka dari itu, ayah dan bunda, Anda yang solih dan solihah, kaum muslimin, kaum muslimat, selagi kita masih ada di dunia, mari kita perbanyak bekal, mari kita perbanyak amal. Karena apa? Dunia ini ibarat sebuah halte yang dimana tidak akan kita tempati selamanya. Sama seperti di alam rahim. Ketika kita keluar dari alam rahim, kita tidak mengingat apa yang sudah kita lakukan. Begitupun dengan dunia. Selama-lamanya dunia hanya 70 tahun, hanya 80 tahun jika masih diberi kesempatan, paling hanya 100 tahun. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibayangkan dengan siksaan jika kita terlalu mengejar dunia, yang dimana siksaan itu bisa beribu-ribu tahun bahkan lebih. Yang dimana siksaan teringan saja otak kita sampai mendidih karena begitu dahsyatnya api neraka. Maka dari itu, ayah dan bunda, mari kita jaga diri kita dan keluarga kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Jika kita jadi kepala keluarga, maka yang kita pimpin adalah keluarga kita. Bagaimana kita mengarahkan keluarga kita kepada jalan yang baik, pada jalan yang benar. Jangan sampai
Kita menginginkan keluarga kita menjadi baik, tapi diri kita mencontohkan hal yang sebaliknya. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang solih, namun yang kita contohkan bukan kesolihan. Kita ingin anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran, tapi yang kita baca bukan Al-Quran, malah Quran. Ananda yang solih dan solihah, ayah dan bunda, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada. Kemudian ketika kita memimpin diri kita sendiri, tangan kita, siapa yang memimpin kalau bukan kita sendiri? Kaki kita, jika kita gunakan selain untuk ibadah, maka tentu akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan. Di alam kubur, kaki kita yang akan memberikan kesaksian, tangan kita yang akan memberikan kesaksian, mulut kita akan ditutup rapat. Sudahkah tangan ini memberikan kebaikan? Sudahkah tangan ini memberikan manfaat? Sudahkah kaki ini melangkah untuk hal yang seharusnya? Begitu besar godaan dunia, begitu banyak godaan dunia. Tapi jika kita bisa melewati itu semua, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Pada momen bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita, menggunakan kedua tangan kita untuk memberikan sedekah, untuk memberikan kebaikan kepada sesama muslim. Kita gunakan kaki kita untuk melangkah ke masjid, untuk melangkah ke mushola. Bukan hanya di hari pertama ataupun hari terakhir, apalagi ketika Idul Fitri saja, tapi sepanjang malam, dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, kita gunakan seluruh tubuh kita, mulai dari kepala, tangan, kaki, kita gunakan untuk beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tangan kita, kaki kita bisa menjadi saksi ketika mulut ini ditutup. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Surga dan nerakamu bukan urusanku, tapi mengingatkanmu sebagai sesama seorang muslim adalah kewajibanku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.